Shalom para jemaat Tuhan, selamat datang ke kebaktian atas talian SIB Kuala Terengganu. Mari kita terus memberkati keluarga dan kenalan-kenalan kita dengan mengongsikan link ini kepada mereka agar kita sama-sama dapat diberkati melalui ibadah ini. Next, bagi jemaat yang berkerinduan untuk memberikan uang persembahan dan persepuluhan Anda, jemaat boleh terus transfer or bank in ke account gereja CIMB Bank 800-660-4891 atas nama Sidang Injil Borneo dalam kurungan SIB Terengganu. Untuk makluman, pada setiap hari Selasa jam 8 malam, gereja mengadakan pelayanan doa. Jemaat didorong untuk mengambil masa dan bersama-sama dalam pelayanan ini. Bagi yang mempunyai sebarang permintaan doa, jemaat boleh terus berhubung dengan Pastor Frankie ataupun Deacon Andrew. So church, spread the blessing around us, enjoy the service, and God bless. Shalom dan selamat pagi teman-teman jemaat Tuhan. Sebelum kita mulakan ibadah kita pada pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin kita semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan pagi ini. Kami menaikkan syukur, terima kasih kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang sangat luar biasa, Allah kami yang sangat setia di dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami semua dapat bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan belajar daripada firman Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami hari ini, baik pujian penyembahan, bahkan mereka yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan urapi pakai menjadi saluran berkat Tuhan, supaya kami semua yang mengikuti ibadah hari ini merasakan kekuatan, sukacita, damai, dan berkat dari Tuhan. Demikian juga firman Tuhan yang akan kami belajar. Urapi, pakai hamba-Mu Tuhan, menjadi alat Tuhan, menjadi berkat Tuhan untuk Dia nyatakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan kepada kami semua yang ada pada hari ini, supaya kami terus dikuatkan, diteguhkan dalam iman kami Bapa, supaya kami terus tetap setia dan mengasihi Engkau. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami hari ini, dari saat ini sampai selesainya. Biar apa yang kami lakukan Tuhan, nama-Mu yang kami tinggikan dan kami muliakan. Terpuji nama-Mu Tuhan, haleluya. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Firman-Mu Tuhan kita bagi kaki kami, dan janji-Mu adalah terang bagi jalan-jalan kami. Hanya padamu Tuhan kami berserah, hanya padamu kami berharap, karena kami percaya Engkaulah harapan kami yang lihat. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Firman-Mu Tuhan kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu untukku setiap hari.
pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah dan gunung bertata yang dinaikkan pada anak Tuhan. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, mari dengan hati yang bersungguh-sungguh saudara, kita datang membawa pujian ini. Kita rindu Roh Kudus menjamah setiap hidup kita saat ini. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu.
selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam ibadah kita pada hari ini. Ya, puji Tuhan karena Tuhan itu baik dalam hidup kita, dan pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali di dalam ibadah kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan, kita telah memuji Tuhan, kita telah menyembah Tuhan melalui puji-pujian kita sebentar tadi, dan tiba saatnya kita akan belajar daripada sabda kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk tema firman Tuhan yang kita akan belajar pada hari ini adalah menjadi pribadi yang memiliki hati misi. Sekali lagi, tema untuk kita renungkan pada hari ini adalah menjadi pribadi yang memiliki hati misi. Nah, mari kita sama-sama melihat firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yaitu di dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ini adalah ayat firman Tuhan yang kita akan bacakan pada hari ini. Dan juga saya percaya bahwa setiap kita pastinya seringkali membaca, merenungkan ayat ini, dan saya yakin juga bahwa kita sudah menghafalkan ayat ini. Oleh itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, kita akan bersama-sama membaca ayat firman Tuhan ini. Dimanapun Anda berada saat ini, kita boleh sama-sama membacanya. Ya, kalau kita sudah mendapatkan ayat ini, kita akan baca bersama-sama. Oke. Firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Haleluya. Sekali lagi saya bacakannya untuk kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Nah, sebelum kita teruskan dalam firman Tuhan yang kita akan belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami naikkan puji syukur kami sekali lagi kepada Tuhan karena kekuatan, penyertaan, dan perlindungan yang Tuhan berikan untuk kami. Kami telah memuji Tuhan, kami telah menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan melalui pujian penyembahan. Dan saatnya kami akan belajar daripada kebenaran firman-Mu. Dan ini kami Bapa, ini kami setiap kami. Kami mohon Tuhan Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian, pemahaman untuk memahami akan kebenaran firman-Mu ini Bapa. Ini kami Tuhan, kami siap dibentuk oleh kebenaran firman-Mu pada saat ini. Haleluya. Kami serahkan waktu yang kami pakai dalam kami mendengar firman-Mu dari awal sehingga selesainya. Nama Tuhan yang kami muliakan. Ini doa kami, permohonan kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, manusia adalah ciptaan Tuhan yang istimewa dan yang paling berharga ataupun yang sangat berharga. Nah, mengapa manusia itu ciptaan Tuhan yang paling istimewa dan yang paling berharga? Sebab dari semua ciptaannya Allah, manusia merupakan ciptaan yang diciptakan oleh tangannya Allah sendiri. Dan ia tidak sama seperti ciptaan Tuhan yang lain, di mana Tuhan menciptakan ciptaan yang lain melalui berfirman. Nah, juga manusia merupakan ciptaan yang istimewa, yang paling berharga, karena manusia itu diciptakan seturut gambarnya Allah sendiri.
Nah, inilah sebabnya mengapa manusia itu dikatakan ciptaan Tuhan yang istimewa. Namun sayang sekali, peristiwa yang terjadi di Taman Eden, di mana manusia yang Allah ciptakan telah melanggar perintah Allah sehingga merosakkan gambarannya Allah dan merosakkan hubungan dengan Allah, sehingga hubungan Allah dan manusia itu terputus, ya. Nah, dalam Injil Yohanes 3:16, dalam pembacaan kita sebentar tadi, karena kasih Allah kepada manusia, Ia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, datang ke dunia. Dia juga telah mati di kayu salib untuk mengampuni dan membayar dosa-dosa kita manusia. Dia telah bangkit kembali ke sorga untuk menyediakan tempat orang yang percaya kepadanya. Jadi di sini jemaat yang kukasihi di dalam Tuhan, kita dapat tahu bahwa misi Allah melalui Yesus itu adalah untuk menyelamatkan manusia. Sekali lagi saya katakan, misi Allah melalui Yesus adalah untuk menyelamatkan manusia. Dan Yesus telah menyelesaikan tugas yang Allah berikan kepada dia. Ia telah mati di kayu salib, bangkit dan telah naik ke surga. Nah, apa yang kita perhatikan juga, sebelum Yesus terangkat naik ke surga, Dia berkata dan memberikan perintah kepada murid-muridnya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku akan menyertai kamu sentiasa sampai akhir zaman. Nah, inilah perintah, inilah yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Nah, Tuhan Yesus telah menyelesaikan tugas yang diberikan Bapa kepadanya. Dan ketika dia naik ke surga untuk meneruskan misi Allah di muka bumi ini, Yesus memberikan tugas dan misi Allah itu kepada murid-muridnya dan kepada Anda dan saya yang sebagai orang percaya pada hari ini. Nah, jemaat yang kukasihi di dalam Tuhan, kita bersyukur, ya. Kita bersyukur kita ada hari ini, dan apa yang kita miliki hari ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Semuanya adalah karena kemurahan Tuhan. Namun satu perkara yang sangat penting, ya, yang harus kita ketahui, bahwa hari ini kita ada di mana kita ada dan apa yang kita miliki, sebenarnya Tuhan mempunyai tujuan untuk diri kita. Nah, apa tujuannya Tuhan atas apa yang kita miliki, apa yang kita ada pada hari ini? Adalah untuk mengerjakan misinya Allah di muka bumi ini. Namun sedihnya, hari ini masih ada orang-orang percaya itu merasa tidak puas hati, terus mengeluh dan berusaha untuk menolak, ya, apabila dia ditempatkan untuk belajar, bekerja di tempat yang telah ditetapkan untuknya, di mana dia berusaha untuk tidak pergi ke tempat yang telah ditetapkan untuk dia. Jemaat yang saya kasihi di dalam kasih Yesus, sadarilah bahwa semua kita ini dipanggil dan diutus Tuhan untuk mengerjakan, melaksanakan, dan menggenapi misinya Allah. Juga kita harus sadar bahwa panggilan kita itu tidak sama. Cara Tuhan itu mengutus kita tidak sama. Ada yang dipanggil melalui pekerjaan, ada yang dipanggil melalui studi, dan banyak caranya lagi.
panggilan Tuhan itu untuk kita sebagai orang-orang yang percaya. Ya, walaupun tidak sama cara panggilan kita, namun semuanya dengan satu tujuan, yaitu menggenapi misi Allah di muka bumi ini. Kita sadari, Bapak Ibu yang saya kasihi, untuk mengerjakan misi Allah di muka bumi ini bukannya mudah, dan akan ada sahaja tentangan-tentangan, cabaran-cabaran, halangan-halangan yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita. Akan adanya tentangan, cabaran, dan halangan yang kita hadapi datangnya daripada kuasa-kuasa kegelapan. Datangnya daripada kuasa-kuasa dunia, pihak-pihak yang tertentu, situasi-situasi, keadaan-keadaan yang terjadi, yang berlaku pada hari ini. Bahkan juga boleh saja dari sesama orang-orang percaya. Oleh yang demikian, jemaat yang saya kasihi, supaya kita dapat mengerjakan misi Allah di muka bumi ini, sangat pentingnya kita memiliki hati misi. Nah, mari kita melihat bagaimana kita dapat menjadi pribadi yang memiliki hati misi. Sekali lagi, bagaimana kita dapat menjadi pribadi yang memiliki hati misi? Nah, hari ini Bapak Ibu yang saya kasihi, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita akan hanya melihat satu poin, ya. Satu poin saja yang kita akan perhatikan pada hari ini tentang tema kita, di mana kita akan belajar hanya satu poin, bagaimana kita menjadi pribadi yang memiliki hati misi. Nah, yang pertama ataupun poin yang kita perhatikan pada hari ini adalah pribadi yang hidup di dalam kasih. Menjadi pribadi yang memiliki hati misi, dia adalah orang yang hidup di dalam kasih. 1 Korintus 13 ayat 1 hingga yang ke-8. Yaitu dalam 1 Korintus 13 ayat 1 hingga yang ke-8. Ya, kalau jemaat Tuhan, kita boleh bacanya dimanapun kita berada, dan saya akan membacanya untuk kita pada pagi hari ini. Kita lihat dimanapun kita berada, apapun terjemahan firman Tuhan yang ada pada Anda boleh perhatikan. Nah, ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Nah, ini yang Paulus katakan. Nah, kita terus di dalam ayat yang keempat hingga yang ke-8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak cari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Nah, dalam ayat yang pertama hingga yang ketiga, Rasul Paulus menjelaskan bahwa betapa pentingnya kasih itu dalam kehidupan kita. Manakala di dalam ayat yang keempat hingga yang ke-8,
pula menjelaskan dan menggambarkan kasih sebagai sesuatu kegiatan dan kelakuan, bukan sekadar satu perasaan batin atau motivasi. Nah, jadi segi-segi kasih yang beraneka ragam dalam ayat ini, ia menunjukkan sifat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, saya yakin bahwa orang-orang percaya adalah orang yang diberkati Tuhan. Saya percaya Anda adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Bahkan juga setiap orang percaya itu masing-masing Tuhan telah berikan karunia, bakat, atau kemampuan sesuai dengan kehendak dan rencananya Tuhan. Dan kita sadari bahwa setiap berkat, karunia, dan apa yang kita miliki adalah tujuannya adalah untuk menggenapi misinya Allah. Itu sebabnya Tuhan memberikan semuanya kepada kita. Dan kita diberkati Tuhan, diberikan bakat dan karunia. Tuhan memberikan itu supaya menggenapi misinya Allah. Namun kita harus ingat, Bapak Ibu, saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan, kita ingat apa yang Rasul Paulus katakan dalam pembacaan kita, yaitu dalam 1 Korintus 13 ayat 1 hingga yang ketiga tadi. Dia katakan, tanpa ada kasih, semuanya tidak ada faedahnya dan tidak ada gunanya. Jadi maksudnya, kita punya karunia, kita punya bakat, talenta, dan sebagainya. Tetapi kalau kita tidak memiliki kasih, tidak ada gunanya, kata firman Tuhan. Nah, mari jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus pada pagi hari ini, mari kita perhatikan bersama-sama apa yang firman Tuhan katakan dari ayat yang keempat hingga yang ke-8 mengenai kasih. Kita lihat, yang pertama, kasih itu sabar. Ya, maksudnya kasih itu sanggup menanggung perbuatan jahat, luka, dan hasutan tanpa dipenuhi oleh kebencian, kejengkelan, atau balas dendam. Nah, Amsal 16 ayat 32 berkata, orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Berarti di sini Bapak Ibu, firman Tuhan katakan kasih itu sabar. Berarti orang yang hidup di dalam kasih adalah orang yang melebihi pahlawan. Bukan hanya pahlawan, tetapi firman Tuhan katakan melebihi pahlawan. Ia akan kuat, dapat menghadapi apapun yang berlaku dalam hidupnya dan yang datang menyerang hidupnya. Nah, yang kedua, apa yang firman Tuhan jelaskan tentang kasih dalam ayat ini, yaitu kasih itu murah hati. Nah, murah hati berarti suka memberi, suka membantu sesama, dan kata lainnya, dia tidak kedekut. Ya, orang yang hidup di dalam kasih adalah orang yang murah hati. Ya, orang yang suka memberi dan suka membantu sesama dan tidak kedekut untuk mengungsikan berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Bahkan juga bukan hanya murah hati memberi berkat yang Tuhan berikan, namun juga murah hati untuk memberi, mengorbankan masanya untuk kepentingan orang lain dan kebaikan orang lain. Nah, yang ketiga, kita akan terus ya, karena ada banyak penjelasan tentang kasih di dalam ayat ini. Yang ketiga, kasih itu tidak cemburu. Nah, tidak bersedih atas keberuntungan orang lain, juga tidak terhadap karunia-karunia atau sifat-sifat mereka yang baik, serta tidak terhadap kehormatan mereka dan harta benda mereka. Jadi maksudnya, orang yang hidup di dalam kasih, ia tidak sekalipun merasa cemburu terhadap
kesejahteraan orang lain dan terhadap apapun yang orang lain miliki dalam kehidupan mereka. Ya. Dan yang keempat kita lihat di sini yaitu kasih. Ya. Yang keempat, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Maksudnya di sini adalah orang yang hidup di dalam kasih itu adalah orang yang tidak membesarkan diri atas pencapaian-pencapaiannya. Juga tidak menyombongkan diri dengan kehormatan, kekuasaan, dan penghargaan yang bukan menjadi miliknya. Juga tidak merendahkan orang lain atau menginjak-injak mereka atau memperlakukan orang lain dengan menghina dan mengejek. Ya. Jadi orang yang hidup di dalam kasih adalah orang yang tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Namun sebaliknya, ia sadar dan mengakui bahwa apa yang ia miliki semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Yang kelima kita lihat yaitu kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak melakukan sesuatu yang tidak sopan atau tidak sepatutnya, tidak melakukan apa yang pada umumnya dianggap orang sebagai sesuatu yang hina atau jahat. Dan yang keenam di sini adalah kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Orang yang hidup dalam kasih, ia tidak menginginkan dan juga tidak mencari pujian, kehormatan, keuntungan atau kesenangan bagi dirinya sendiri. Maksudnya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, orang yang hidup di dalam kasih, dia adalah orang yang melakukan sesuatu bukan untuk diri sendiri, untuk mengambil kesempatan atas orang lain untuk tujuan dirinya sendiri. Tetapi apabila dia melakukan sesuatu, ia akan melakukannya untuk kebaikan, kesenangan semua orang. Tak kira sesiapapun dia lakukan untuk kesenangan semua orang. Jadi inilah orang yang hidup di dalam kasih. Nah, yang keenam, yang ketujuh, ya kita lihat di sini adalah kasih itu tidak pemarah. Ya, jemaat yang kukasihi dalam Tuhan, pemarah dan marah tidak sama maksudnya. Pemarah ia berbicara tentang sifat, sikap seseorang, manakala marah ia berbicara tentang tindakan seseorang. Jadi pemarah kata lainnya juga orang yang panas baran, ya. Dan orang yang hidup di dalam kasih adalah orang yang tidak pemarah dan juga orang yang tidak panas baran. Nah, yang ke-8, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, ya. Atau kita lihat kata yang lainnya, tidak berdendam, ya. Nah, di sini kita melihat cerita daripada kisah Yusuf. Dan saya percaya kita sering kali belajar firman Tuhan mengenai kisah kehidupan Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf, ia tidak menyimpan kesalahan yang saudara-saudaranya lakukan terhadap dia. Namun dia telah mengampuni mereka karena kasih Allah yang ada di dalam dirinya. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Kita harus sadari apabila kita terus menyimpan kesalahan orang lain atau tidak memberi pengampunan, maka itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, jemaat yang kukasihi di dalam Tuhan, orang yang hidup di dalam kasih adalah orang yang tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi orang yang hidup dalam kasih adalah orang yang tidak menyimpan kesalahan orang lain. Haleluya. Amin. Nah, kita lihat terus di dalam yang ke-9 kita lihat pada hari ini, yaitu kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan. Maksudnya di sini,
Kasih itu tidak suka melukai atau menyakiti hati orang lain, tidak berburuk sangka kepada sesiapapun tanpa disertai bukti yang jelas, juga tidak mengharapkan sesuatu yang buruk bagi orang lain, apalagi melukai atau menyakiti hati orang lain, dan tidak akan bersukacita atas kesalahan dan kegagalan orang lain. Demikianlah orang yang hidup di dalam kasih. Dia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Namun yang ke-10, kasih itu bersukacita karena kebenaran. Maksudnya bersukacita, turut bersukacita dengan keberhasilan seseorang, baik dalam pelayanan, pekerjaan, maupun pelajaran dan sebagainya. Dan yang seterusnya kita lihat yang ke-11, yaitu kasih itu menutup segala sesuatu. Pengertian atau maksud aslinya ayat ini di mana mengatakan kasih menutup banyak sekali dosa. Ya, kita boleh juga lihat dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Nah, maksud dalam ayat ini di mana kasih itulah yang menyelamatkan kita daripada berbuat dosa atau terjebak di dalam kasih. Berarti orang yang hidup di dalam kasih, ya, orang yang hidup di dalam kasih, di mana kasih itu yang telah menyelamatkan dia untuk berbuat dosa, bahkan yang menjadi penghalang untuk dia terjebak di dalam dosa. Sebab itu sangat pentingnya kasih itu dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, kita lihat seterusnya. Kasih itu percaya segala sesuatu dan mengharapkan segala sesuatu. Maksudnya di sini adalah orang yang hidup di dalam kasih, ia tidak berpikiran negatif terhadap sesama, namun melihat yang terbaik pada orang lain dan tidak menghakimi sesama orang percaya tanpa dasar bukti yang lengkap. Dan yang terakhir yaitu kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Maksudnya tetap bertahan terhadap apapun pencobaan dan tentangan yang dihadapi dalam kehidupan. Nah, jemaat Tuhan yang kukasihi di dalam Tuhan Yesus, ya, kita sadar bahwa dalam perjalanan hidup kita di muka bumi ini akan ada sahaja pencobaan, cabaran, tentangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Namun orang yang hidup di dalam kasih, dia adalah orang yang akan tetap bertahan, tetap kuat terhadap pencobaan, cabaran, tentangan yang dia hadapi di dalam kehidupannya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Yakobus 1:12 berkata demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus, untuk kesimpulannya untuk kita pada hari ini melalui firman Tuhan ini, ya, kita telah belajar, kita telah melihat bersama, ya, mengenai kasih yang dinyatakan di dalam firman Tuhan. Jadi untuk menjadi pribadi yang memiliki hati misi, haruslah kita menjadi pribadi yang hidup di dalam kasih. Ya, sebab kasih itu adalah Allah sendiri. Sebab itulah kasih dikatakan tidak berkesudahan. Ya, nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih tidak berkesudahan. Nah, saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus, ya, sekali lagi saya ingatkan kita apa yang Rasul Paulus katakan, yaitu sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat,
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Wow, sangat jelas ya apa yang firman Tuhan katakan di dalam ayat ini, yang Rasul Paulus katakan mengenai kasih. Ya, kita punya bakat, kita punya karunia, kita punya berkat, tetapi kalau kita tidak punya kasih, kata firman Tuhan, bukan kata saya, tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Betapa sangat pentingnya kasih itu dalam hidup kita sebagai orang percaya. Apatah lagi untuk mengerjakan, menggenapi misi Allah. Sangat penting kita hidup di dalam kasih. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang kukasihi di dalam Tuhan, menjadi pribadi yang memiliki hati misi, hiduplah di dalam kasih. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk menutup firman Tuhan yang kita belajar hari ini. Saya mengajak kita untuk membacanya bersama-sama. Ya, walau dimanapun Anda berada, kita sama-sama membaca firman Tuhan ini, mengatakan menjadi pribadi yang memiliki hati misi, hiduplah di dalam kasih, untuk kita mengaminkan apa yang firman Tuhan katakan. Kalau kita sudah siap, kita akan baca bersama-sama. Oke, 1, 2, baca. Menjadi pribadi yang memiliki hati misi, hiduplah di dalam kasih. Sekali lagi saya mengajak kita menjadi pribadi yang memiliki hati misi, hiduplah di dalam kasih. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur karena firman Tuhan hari ini yang mengajar kita, menegur kita, dan juga memperingatkan kita pada hari ini. Ya, minggu depan kita akan teruskan dengan tema yang sama, namun kita akan lihat poin yang kedua dan seterusnya. Jadi untuk menutup firman Tuhan yang kita belajar, kita berdoa, ya, kita serahkan firman Tuhan ini untuk diri kita supaya kita terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita belajar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur sebab firman-Mu yang kami belajar pada pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan, kami telah ditegur dan dinasihatkan, bahkan diajar oleh firman-Mu, supaya kami sedar bagaimana supaya kami dapat memiliki pribadi yang memiliki hati misi. Tuhan, kami sadar juga bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan panggil, yang Tuhan utus untuk menggenapi misinya Tuhan di muka bumi ini. Kami tahu Tuhan, cara panggilan kami tidak sama, tetapi mempunyai satu tujuan, yaitu menggenapi misinya Allah. Tuhan, ini kami umat-Mu dimanapun berada. Kuatkan kami, mampukan kami Tuhan, untuk mengerjakan bahagian kami yang Tuhan percayakan untuk menggenapi misinya Allah di muka bumi ini. Dimanapun umat-Mu berada, kuatkan kami, mampukan kami Tuhan, untuk melaksanakannya, mengerjakannya dalam kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu dimanapun ada pada saat ini. Haleluya, kami bersyukur karena firman-Mu pada pagi hari ini yang kami belajar. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan kami yang layak ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Ini doa, permohonan, dan pengucapan syukur. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Yesus. Mari kita yang percaya katakan amin, amin, amin. Terima kasih
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur atas berkat yang telah dilimpahkan kepada kita melalui perkongsian firman Tuhan dan sesi pujian dan penyembahan sebentar tadi. So church, mari kita terus mengangkatkan lagu tema gereja kita, Majesty. Tuhan Yesus memberkati dan jumpa lagi. Worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom authority, flow from His throne unto His own, His eternal praise. So and so, lift up on high the name of Jesus. Magnify and glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk senang umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. So and so, lift up on high the name of Jesus. Magnify and glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Haleluya. Saya percaya kita semua yang mengikuti ibadah hari ini merasa sangat diberkati melalui pujian penyembahan dan juga firman Tuhan yang telah kita belajar sebentar tadi. Jadi kita sangat bersyukur karena kita punya Tuhan yang sangat baik, yang luar biasa. Jadi oleh itu mari kita sama-sama tanamkan misi dalam setiap pribadi kita. Baik, untuk mengakhiri ibadah kita, kita berdoa sekali lagi. Saya pimpin kita semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang ada di kerajaan surga. Sekali lagi kami datang Tuhan, kami naikkan syukur. Terima kasih kami Tuhan buat kebaikan Tuhan untuk kami hari ini. Kami telah mengikuti ibadah kami dari mula sampai ke saat ini dalam pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan yang sungguh-sungguh memberkati kami. Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami dapat belajar dan kami mengetahui
bagaimana kami dapat menjadi seorang pribadi yang memiliki hati misi. Kiranya Tuhan terus mengurapi kami, tidak kira dimanapun kami berada pada saat ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan terus bekerja, berbicara dalam setiap hati kami, supaya kami mampu untuk terus melakukan apa yang Tuhan telah katakan, mengaplikasinya dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Tuhan, Kau berkati mereka yang telah melayani, bahkan hamba-Mu yang telah menyemosikan firman Tuhan. Pakai mereka dengan lebih lagi pada masa-masa yang akan datang. Bahkan kami semua, dimanapun kami berada Tuhan, kuasa-Mu terus memelihara kami, melindungi kami di saat kami berhadapan dengan pandemik COVID-19. Haleluya Tuhan, demikian juga ibadah kami pada minggu akan datang. Tuhan Yesus juga yang menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Terpuji nama-Mu Bapa. Ini doa kami, semuanya kami naikkan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.